Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari berkah dan bermanfaat. Oke, berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi ya materinya. Untuk membuat sebuah database anak-anak ya, perlu kita menganalisa terlebih dahulu. Ya, jadi kita membuat database itu ada tahapannya. Jadi tidak langsung tercipta sebuah database, sebuah tabel, sebuah atribut atau field ya, lantas langsung menentukan tipe datanya tidak, tapi kita melalui tahapan-tahapan terlebih dahulu. Oke, dimulai dari kita menganalisis ya menggunakan ya, kita mendefinisi masalah terlebih dahulu ya, kita mendefinisi masalah terlebih dahulu. Oke, kemudian studi kelayakan, analisis, desain sistem, desain terinci, implementasi, kemudian perawatan. Ya, apa semua ini ya. Oke, jadi kita mendefinisikan permasalahannya dulu. Ya, kita harus tahu masalahnya terlebih dahulu ketika kita akan membuat database ya. Kemudian kita pelajari ya, kemudian kita analisis, baru kita membuat desain sistemnya. Kemudian lebih detail lagi, baru kemudian penerapannya ya, dan ketujuh adalah perawatannya ya. Jadi itu tahapannya ya. Ya nanti kalau sudah ada contoh-contohnya, insya Allah kalian lebih paham lagi. Oke, lanjut. Oke, dimulai dari mana? Ya, dimulai dari DFD ya dan ERD anak. Jadi DFD dulu, kemudian ERD. Ya, insya Allah di mata pelajaran pemodelan juga dibahas ini ya. Oke, jadi DFD itu menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan kita buat, yang akan kita kembangkan. Kemudian RD, hubungan antar rekaman yang tersimpan dalam basis data. Jadi DFD itu data flow diagram, kalau ARD itu entity relationship diagram, relation diagram ya. Itu disebut relasi antar tabel. Jadi dalam suatu database itu terdiri dari tabel-tabel gitu ya. Kemudian di dalam tabel itu ada atribut-atribut atau field. Oke, lanjut. Jadi seperti ini entitas ya, entitas. Kita bahas DFD terlebih dahulu ya. DFD, data flow diagram. Menurut sumber Yogianto ya, tahun 90 ini, entitas itu adalah batas dari sistem dengan lingkungan luarnya dan dapat berupa orang ya, makhluk hidup, organisasi atau sistem lainnya yang berada di lingkungan luarnya yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem. Entitas disimpulkan dengan suatu kotak. Jadi contohnya kotak seperti ini. Ya, jadi ada dua macam penulisan ya atau gambar. Jadi kalian mau menggunakan yang ini boleh atau yang ini juga boleh. Oke, nanti sambil kita contohkan cara penggunaannya ya, cara membuat DFD ini. Kemudian arus data anak-anak, simbol yang kedua namanya data flow, diagram gambar. Kemudian diagram yang kedua adalah arus data. Jadi simbolnya seperti ini ya. Ya,
panah, aliran panah. Ya. Arus data atau data flow diberi simbol suatu panah, arus data mengalir di antara proses. Ya, jadi yang lingkaran tadi, bunder-bunder tadi itu proses atau sistem. Ya. Kemudian panah-panah ini mengalir di antara proses, kemudian di antara data store. Data store itu penyimpanan data. Nah, arus data ini menunjukkan arus dari data yang berupa masukan atau sistem atau hasil dari suatu proses. Arus data berupa satu formulir atau dokumen, kemudian laporan yang tercetak, tampilan atau output di layar komputer, masukan untuk komputer, ya, inputan ya, untuk komputer, atau perintah artinya ya. Oke, arus data sebaiknya diberi nama. Nanti ada namanya di panah ini, nanti ada namanya di sini, ada keterangannya. Kenapa? Supaya mempermudah kita ya, bisa programmer, bisa admin lah atau analisis ya, itu mudah membaca sistemnya itu. Nah ini oke. Proses ya, ini proses. Oh ya, yang kotak itu tadi entitas ya, lupa tadi ya. Oke, proses. Suatu proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang. Bisa orang, bisa mesin, bisa komputer ya. Dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk dihasilkan arus data yang akan keluar dari proses. Untuk DFD fisik, proses dapat dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer. Sedangkan untuk DFD logik, suatu proses hanya menunjukkan proses dari komputer. Suatu proses dapat dilambangkan dengan sebuah lingkaran, ya, lingkaran, atau segi empat dengan sudut yang tumpul. Jadi segi empat gitu, tapi ujungnya tumpul. Oke, tapi saya lebih sering menggunakan yang ini ya. Oke, ini simbolnya lupa tidak saya sertakan untuk yang ini ya, segi empat dengan sudut yang tumpul. Oke, tapi paling mudah yang lingkaran aja ya. Oke, selanjutnya simpanan data store. Jadi simpanan data store itu tabel, anak-anak, tabel. Nah, simbolnya seperti ini. Silahkan kalian boleh menggunakan yang ini. Ada dua, yang seperti ini boleh, yang seperti ini juga boleh ya. Itu data store, simpanan file atau database di sistem komputer, suatu arsip, suatu kotak atau suatu agenda atau buku. Ya, tapi karena kita berbicara dengan ini ya, digital komputer, maka data itu tersimpan dalam sebuah tabel ya. Oke, seperti ini bentuknya. Kemudian kesalahan dalam pembuatan sistem ya. Nanti sistem ini akan tercipta sebuah database, anak-anak. Adapun kesalahan yang harus dihindari dalam pembuatan data flow diagram (DFD) antara lain menghubungkan suatu data store dengan data store lain, menghubungkan langsung data store dengan entitas luar, membuat hubungan langsung entitas luar dengan entitas luar lainnya. Jadi semuanya harus melalui proses. Ya. Oke, jadi tabel ke tabel langsung dihubungkan tidak bisa, kecuali kalau kita sudah pembahasannya di ERD baru itu bisa. Kalau di DFD belum bisa, harus melalui proses. Nah ini ya ERD. Tahapan yang diperlukan dalam memudahkan ERD antara lain, tentukan entitas-entitas yang ada berhubungan dengan sistem, tentukan relasi dan kardinalitasnya. Jadi seperti apa nanti kita bahas semuanya ya. Tentukan atribut masing-masing entitas, tentukan primary key. Primary key entitas. Setelah hubungan antara entitas didefinisikan, hubungan tersebut akan diterjemahkan ke dalam tabel, anak-anak. Dan melalui 3 buah langkah, yaitu penentuan kunci dari entitas ya, penerjemahan hubungan ke dalam kunci tamu, itu primary key, ada foreign key, baru kita bahas normalisasi basis data ya. Jadi seperti itu tahapannya, anak-anak. Oke,
Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh desain sistem, apa ini? Contoh desain sistem ujian online. Nah, ini. Oke, di sini saya contohkan apa mahasiswa kampus ya. Jadi seperti ini ada entitas mahasiswa, ada entitas admin, ada entitas dosen. Ya, mungkin kalau di sekolah tinggal diganti aja itu entitas siswa, entitas dosen sama admin. Admin di sini bisa mungkin tata usaha atau yang membantu di apa TU bagian computerized gitu ya. Akademik kok TU sih, bagian akademik ya, keliru bukan TU. Jadi bagian akademik ya, mungkin karena di sini kalau di sekolah itu mata pelajaran ya yang mengatur adalah kurikulum ya, mungkin staf dari kurikulum yang mengatur dan kurikulumnya itu sendiri. Nah, ini contohnya seperti ini anak-anak. Jadi kalian bisa membuat sistem seperti ini ya. Nah, ini aliran data ya, atau data flow-nya kan ada tulisannya, ada keterangannya ya. Jadi kalian bisa membuat seperti ini menggunakan software ya, menggunakan software. Ini sudah saya siapkan, nanti bisa kalian copy ya menggunakan namanya Power Design. Power Designer. Oke, gitu ya. Kemudian setelah jadi IRD, setelah jadi DFD-nya jadi, baru dilanjutkan dengan pembuatan ERD, Entity Relation Diagram. Di sini ada hubungan-hubungannya ya antar tabel, kemudian nah di sini hubungan ini data flow ini. Nah, kenapa ada seperti ini Pak? Ada bercabang-cabang. Ini namanya kardinalitas, anak-anak. Kardinalitas apa dan bagaimana? Nah ini ada artinya, nanti sambil kita bahas ya. Oke, lanjut. Oke, skema database terintegrasi dengan pemrograman. Oke, karena mata pelajaran kita adalah basis data, berarti posisi kita ada di sini ya. Nah, posisi kita ada di sini. Kemudian kita menggunakan sebuah engine, sebuah mesin, aplikasi ya. Kalau kita menggunakan yang basis desktop, contohnya seperti ini ya, yang contoh web berbasis web, contohnya seperti ini, ada Examwap yang berbasis desktop seperti ini ya, ada ODBC, ada JDBC, ada ODBC, ada OLEDB namanya. Ini mesinnya. Ini dihubungkan dengan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman yang kalian pelajari apa? Ada yang berbasis desktop, ya, mungkin nanti ada Java ya, namanya Visual Basic ya, ada Visual Basic ya. Mungkin kalau di SMKI lebih banyak di yang berbasis web ya, PHP ya, PHP. Kemudian editornya mungkin macam-macam ya, kita bisa menggunakan apa, Notepad itu editornya. Tapi kalau bahasanya seperti ini, bahasa pembukaannya PHP. Oke, di sini di database kita mempelajari namanya SQL. Ya, kalau di aplikasi pemrograman ya kita belajar pemrogramannya, yaitu PHP, Java dan lain sebagainya. Oke, seperti itu anak-anak. Ya, ini yang skema dari web seperti ini ya. Ada klien di sini server, di mana kalau klien request ya meminta sesuatu di sini, nah, maka web akan merespon gitu ya, kemudian dikembalikan lagi ke sini. Oke, seperti itu skemanya anak-anak untuk pemrograman yang berbasis web ini ataupun yang berbasis desktop. Oke, jadi begitu tahapan untuk membuat database, mulai dari menganalisis dengan menggunakan DFD dan ERD. Oke, jika ada pertanyaan ditanyakan aja melalui Google Class atau WA ya. Langsung menghubungi saya karena
kita masih menggunakan sistem daring ya dalam jaringan atau online. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.